tersebar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu. Jangan siap meluangkan waktu. Saya Mahda dari Rutan Kelas 2B Aceh Singkil, kantor wilayah Aceh. Kemudian apa yang menjadi dasar dari aktualisasi ini adalah aksi perubahan dari peserta untuk melaksanakan pengoptimalan ruangan pelayanan satu pintu. Dengan hal seperti itu, pelayanan di Rutan Singkil dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kemudian stakeholder pun ikut selalu dalam dukungan kegiatan ini. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arabi, Jabatan Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Saat ini sedang melakukan PKP Angkatan 204 di BPSDM. Adapun aksi perubahan yang kami lakukan adalah dalam rangka penggunaan sistem informasi analisa kebutuhan anggaran untuk menjawab proses penyusunan anggaran untuk tahun ke depan, kemudian juga didukung oleh institusi yang lainnya dalam rangka analisa kebutuhan anggaran ke depan agar lebih baik. Kemudian juga sebagai upaya kita untuk menyelesaikan proses penyusunan anggaran dalam rangka mendukung tusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di kantor wilayah Aceh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tenaga untuk dedikasi inovasi yang tiada henti demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana, asal instansi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat. Adapun yang menjadi aksi perubahan saya adalah optimalisasi pemberian bantuan hukum non-litigasi melalui pengembangan pos bantuan hukum pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan kami mengambil aksi perubahan tersebut karena belum meratanya pemberian bantuan hukum bagi seluruh tahanan yang ada di Lapas Rutan se-Sulawesi Barat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mauli Siregar dari UPT Lapas Kelas 2A Bancai Bandung. Adapun aksi perubahan saya adalah optimalisasi pengawasan terhadap petugas dan rekanan yang keluar masuk melalui pintu utama di Lapas Kelas 2A Bancai dengan sistem bahan gasban, barcode handphone petugas Bancai. Diharapkan dengan adanya sistem pengawasan ini dapat mengurangi atau meminimalisir masuknya handphone ke dalam Lapas Kelas 2A Bancai. Mudah-mudahan Lapas Kelas 2A Bancai bisa zero dari handphone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Indonesia maju bersama BPSDM, hukum dan HAM bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, satu bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah. Nama Saiful Batiar dari Kanwil DIY, Kanwil Kumham DIY. Aksi perubahannya optimalisasi layanan informasi terkait kebijakan keimigrasian melalui teknologi Pitakon di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM DIY. Aksi ini diambil karena satu, indeks kepuasan masyarakat khususnya di Divisi Keimigrasian selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2022 memiliki peringkat yang terendah, serta banyak masukan atau hal-hal yang diinginkan masyarakat belum direspon dengan baik. Manfaatnya, satu, masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi apa yang akan dibutuhkan oleh kelompok korporasi atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, dengan biaya yang murah. Yang ketiga, segala sesuatu yang direspon oleh terkait dengan aksi ini, masyarakat akan lebih ramah di mana saja, kapan saja bertanya, mereka akan cepat untuk mendapatkan jawaban. Sudah jawab? Sudah, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, selamat pagi. Nama saya Putu Tridono, sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang. Di dalam rancangan aksi perubahan ini yang saya ambil adalah optimalisasi pendataan warga binaan yang merupakan warga negara asing pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dalam rangka kemudahan dan percepatan proses pendeportasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang. Nah, latar belakang saya mengambil ini bahwa data-data warga negara asing yang merupakan warga binaan yang berada di lapas dan rutan kita belum ada. Jadi bagaimanapun kita harus mengambil data yang akurat, berapa jumlah yang berada di sana dan apakah sudah memiliki dokumen atau belum. Karena ini sangat penting sekali pendataan ini, karena untuk mengambil langkah ke depannya untuk proses pendeportasiannya. Jadi langkah baiknya jika pendataan ini diambil, kemudian kita tidak perlu menunggu hingga surat bebas murni, hingga ada penyerahan ke kantor, baru kita buatkan dokumennya. Kita tidak perlu menunggu itu. Kita sebelum itu kita bisa lakukan koordinasi ke embassy untuk menerbitkan dokumen perjalanan bagi orang asing itu, sehingga pada saat dia keluar kita sudah memiliki dokumen. Manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau kita baru mengajukan penerbitan permohonan paspor dari kedutaan pada saat baru diserahkan ke imigrasi, nanti warga negara asing itu masih di ruang deteni. Jadi di ruang deteni ini kan masih banyak kemungkinan dampak negatif yang terjadi. Jadi alangkah baiknya jika kita proses di alur sebelumnya, kita mindahkan dokumennya. Jadi pada saat dia keluar sudah ada dokumennya, kita langsung deportasi berbasis dari data yang sudah kita ambil dari sejak awal pada saat putusan pengadilan, kemudian eksekusi diserahkan lapas, itu sudah kita ambil datanya. Jadi sangat memudahkan sekali dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan percepatannya terutama. Itu saja. Terima kasih. Untuk selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi dalam modernisasi pelayanan, bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi jabi. Baik, terima kasih. Nama saya Diki Susanto. Saya dari Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Kebetulan pada hari ini saya ingin menjelaskan terkait aksi perubahan yang saya ambil, yaitu terkait peningkatan pelayanan kesehatan jiwa bagi narapidana, tahanan, anak didik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Jadi kenapa saya ambil tentang kesehatan jiwa? Karena saya melihat di UPT kami untuk pelayanan jiwa terhadap warga binaan, baik tahanan masih kurang, terkait jumlah petugas kesehatan yang masih kurang, kemudian sarana prasarana yang belum memadai, kemudian stakeholder dari pihak eksternal masih kurang. Jadi dalam hal ini saya ingin mencoba untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa
dengan bekerjasama dengan pihak kantor gubernur. Jadi ini kita kemarin sudah ada lobby ke sana untuk kerjasama baik dengan pihak gubernur, baik pihak rumah sakit jiwa maupun dengan Lapas Singkawang. Nah, Lapas Singkawang ini adalah lapas percontohan terkait pelaksanaan kesehatan jiwa ini. Mudah-mudahan dengan aksi yang saya buat ini dapat bermanfaat baik organisasi, baik saya pribadi maupun untuk instansi. Baik, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Mevita Dewi Widyastuti, saya Kasubag Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dalam kesempatan untuk mengikuti PKP Angkatan 204 tahun 2023, aksi perubahan yang akan saya lakukan adalah optimalisasi penyampaian informasi layanan administrasi kepegawaian tata usaha dan rumah tangga secara terpadu melalui aplikasi Hai Penengah halaman informasi kepegawaian Jawa Tengah. Aplikasi ini dibangun untuk menindaklanjuti kebutuhan zaman sekarang yang penyampaian informasi serba cepat, real time, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya baik. Jadi untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan Jawa Tengah itu mempunyai rentang kendali yang sangat besar dengan 72 satuan kerja dengan jumlah pegawai 4.635 pegawai. Jadi kami di Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga itu membangun aplikasi untuk memberikan percepatan layanan peningkatan kualitas kami dalam kinerja dan tusi, terutama untuk penyampaian informasi, permintaan data, penyampaian laporan yang up to date dan cepat yang paling kata kuncinya itu sehingga kami bisa menyajikan laporan dan data yang baik kepada pimpinan dan untuk kepentingan dinas lainnya. Jadi aplikasi ini akan kami bangun dengan kata kunci user friendly, artinya mudah digunakan bagi pengguna manfaat. Tujuannya adalah untuk memberikan percepatan layanan penyampaian informasi. Mungkin itu, mohon restu agar aplikasi ini dapat berjalan dan dapat digunakan dengan baik untuk mempercepat pelaksanaan tusi kinerja kami. Terima kasih.